Tak ada yang lebih sial dari orang yang ingin melucu, tetapi tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa dengan lelucon saya sendiri. Mungkin kalian mengira menjadi badut itu pekerjaan yang paling mudah. Tinggal bertingkah kocak, kemudian orang lain tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi bila kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang marah dan tersinggung, tidaklah mudah membawakan lelucon. Dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia ditangkap karena membawakan lelucon. Dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Dia azan subuh, mengumandangkan azan. Tentu saja membuat geger orang satu kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong menghampiri orang itu. Berteriak-teriak menghujatnya. Bahkan ada yang ingin dasar kafir. Kamu turun. Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu menghina azan jam 10 pagi. Dasar kafir, turun. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang kafir? Coba kamu pikir. Saya azan jam 4 subuh, tapi tidak ada orang datang. Orang pada datang. Coba kalian pikir, siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Dan siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang orang sepertinya senang bertengkar. Kalau di Des bilang, aku berpikir, maka aku ada. Orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Pertengkaran menjadi komedi, diperjualbelikan, bahkan seringkali dibeli. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan.
Makanya susah untuk membuat orang tertawa. Saya menjadi badut karena orang tua saya badut. Bapak saya badut, saya pun menjadi badut. Sekarang kan sedang ngetren. Ayah anak mengikuti ayahnya. Kalau bapaknya presiden, anaknya pun ingin menjadi presiden. Salah. Anaknya pun ingin menyalonkan jadi gubernur. Bahkan menyalonkan jadi wali kota. Sudah. Jangan ngomong ngelentur. Nanti saya ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Buat pelawak dan badut dianggap masih lucu. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya, dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian melihat penampilan saya, begitu karena periode. Kali ini saya berpenampilan bagus, tetapi sebenarnya saya telah seorang badut. Saya sama sekali tidak pernah memimpin ini. Tetapi barangkali ini takdir saya. Suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa aja. Sama sekali tidak lucu. Tetapi entahlah kenapa saya hanya mengetik-mengetik jari. Mengetik-ketikan jari sendiri. Orang-orang tertawa. Saya hanya menggeong-geongkan bokong.
Orang-orang pada tertawa, ngakak-ngakak. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka, pemimpin saya yang begitu bodoh dan tolol, sungguh saya tidak pernah merasakan setolol itu. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat menuju saya. Katanya saya adalah sosok karismatik. Saya punya bakat untuk diskusi. Semua orang, itu kekuatan seseorang pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tidak perlu cerdas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat senang menjadi pemimpin. Semakin banyak orang menyukai saya, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan menuju habis-habisan. Tak peduli kamu salah ataupun benar. Tak penting kamu tetap diskusi banyak orang. Kamu boleh bohong ataupun ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya sama kamu dan menyukaimu. Saya kemudian mereka mendandani menjadi recis seperti ini. Didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya sendiri tidak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa itu pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkabe itu nggak boleh dicoba oleh anak. Kalau pilkada boleh dicoba-coba buat anak. Makanya banyak anak-anak pejabat mencoba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Ijazah pun saya tidak punya. Tetapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dibeli. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dibelikan. Dan betapa sialnya aku menjadi yang terpilih. Saya dianggap paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah
berhenti membuat orang tertawa, tetapi ketika jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya diri saya. Betapa apanya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap saja badut. Badut yang biasa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Biar aku saja yang menjalaninya. Kembali terdengar sorak-sorai, teriak-teriakan, pujaan hidup, impian kita, hidup pemimpin kita, hidup pejuang kita, hidup pemimpin kita. Makin menambah keras suara itu. Hidup pemimpin kita. Hidup, hidup, hidup pemimpin kita. Hidup. Hidup, hidup.